Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Fathluhur Nazarina dengan NIM 362293301032 dari kelas MVP 1A. Baik, di sini saya akan mengulas mengenai kegiatan pembelajaran aplikasi komputer ini mulai dari praktik 0 hingga praktik 5. Nah, baik, pada pertemuan pertama yang dilakukan hari Senin pada tanggal 12 September 2022, yaitu kegiatannya berisi mengenai pengenalan mengenai metode-metode pembelajaran aplikasi komputer itu. Pembelajarannya seperti apa, penilaiannya bagaimana, konsepnya seperti apa, itu dijelaskan pada pertemuan pertama. Dan pada pertemuan pertama ini diberikan tugas yaitu praktek 0, dimana pada praktek 0 ini penugasannya yaitu mendeskripsikan diri, memperkenalkan diri secara online, secara media tulis melalui aplikasi komputer seperti Word, dan dikumpulkan dengan deadline pada pukul 22.59. Baik, selanjutnya pertemuan kedua yang dilaksanakan pada hari Senin 19 September 2022, di mana kegiatannya membahas mengenai praktik 0 yang telah dilakukan. Nah, di pembahasan ini Pak Meka membuka salah satu hasil kerja mahasiswa yaitu milik Cindy Angelica, dan di sana hasil pembahasannya yaitu dapat disimpulkan meliputi cara penulisan dengan benar, penulisan nama di bawah tanda tangan, dan cara mendeskripsikan dengan detail dan sebagainya. Selanjutnya untuk pertemuan ketiga yaitu yang dilaksanakan pada hari Selasa 1 Oktober 2022. Nah, pada pertemuan ini kenapa hari Selasa? Karena Bapak Meka ingin seluruh mata pelajarannya jadi satu di hari yang sama, yaitu hari Selasa. Nah, ketiga ini berisi mengenai penugasan praktik 1, di mana tugas ini yang masuk ke dalam penilaian. Beda dengan tugas 0 tadi, karena tugas 0 tadi itu sebagai media pengenalan kita karena pertemuan pertama, dan juga sebagai arsip Bapak Meka tersebut. Pada tugas 1 ini yaitu ditugaskan untuk membuat deskripsi motivasi diri dan juga insan pariwisata 5 tahun yang akan datang. Nah, pada tugas itu tidak lupa juga dengan ketentuan-ketentuan yang ada, cara mendeskripsikan dengan detail, membuat konsep dengan sekreatif mungkin, dan batas pengumpulan sama yaitu di jam 23.59. Nah, pada pertemuan keempat ini yang dilaksanakan pada hari Selasa 4 Oktober 2022, di mana kegiatannya yaitu melakukan pembahasan tugas pada praktek 1 yang sudah dikerjakan, yaitu pada pembahasan ini ada 2 file yang dibuka, yaitu milik Tasya Nuraini dan Fathluhur Nazarina, yaitu punya saya. Nah, dapat disimpulkan hasil pembahasan itu, poin yang didapat yaitu menambah yaitu penulisan nama, NIM, jarak spasi, pembuatan kop surat, tabel, dan tanda baca, dan lain-lain. Selanjutnya pada pertemuan kelima yaitu pada hari Selasa 11 Oktober 2022, di mana kegiatannya yaitu penugasan praktik 2. Penugasannya yaitu membuat ulasan review mengenai salah satu aplikasi digital. Aplikasi digital yang saya pilih yaitu aplikasi YouTube. Dan pada pertemuan ke-6 ini yang dilakukan pada hari Selasa 18 Oktober 2022, di mana pada pertemuan kali ini itu berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena jika sebelumnya pertemuannya dilakukan secara offline di lab, tapi pada pertemuan saat ini dilakukan melalui via Zoom, yang digabungkan bersama 3 kelas, yaitu kelas 1A, 1B, 1C, yaitu pada pukul 10 pagi. Nah, pada pertemuan kali ini pembahasannya yaitu mengenai UTS minggu depan. Dan pada pertemuan ke-7 ini yang dilakukan pada hari Selasa 25 Oktober 2022 ini tidak ada jam mata kuliah, karena pada minggu ini ada UTS online. Pada pertemuan ke-8 ini yang dilaksanakan pada hari Selasa 1 November 2022, yang mana pertemuan ini cukup berbeda karena pada saat itu Bapak Meka akan melakukan pemberangkatan ke luar negeri untuk
melakukan belajar, meneruskan pendidikannya. Jadi pada pertemuan ini bisa dibilang kegiatan pamitan atas keberangkatannya Bapak Meka ke luar negeri, dan juga menjelaskan bagaimana konsep konsep kuliah yang akan dilakukan secara online. Nah, pada pertemuan ke-9 ini yang dilakukan pada hari Selasa 8 November 2022, yang mana kegiatannya pemberian tugas praktik 3. Nah, tugas praktik 3 ini dilakukan secara mandiri tanpa didampingi oleh Bapak Meka, tetap melakukan praktik di lab. Pada praktik 3 ini penugasannya yaitu membuat daftar referensi dan daftar gambar. Nah, dari tugas inilah kita dapat tahu mengenai prosedur pembuatan daftar referensi bagaimana, daftar gambar seperti apa. Nah, jadi adanya tugas ini itu untuk supaya kita tahu mengenai cara membuat daftar referensi dan daftar gambar itu. Untuk pertemuan ke-10 ini yang dilaksanakan pada hari Selasa 15 November 2022, yaitu kegiatannya pembahasan mengenai praktik 3 tetapi dilakukan secara online Zoom. Nah, waktu itu online Zoom-nya dilakukan, linknya dikirim pada pukul 9.38 di grup kelas. Nah, di sana sama, online Zoom-nya digabung dengan 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Pada pertemuan ke-11 yang dilakukan pada hari Selasa 22 November 2022, yaitu penugasan praktek keempat, di mana tugasnya yaitu membuat daftar referensi dan daftar gambar. Pertemuan ke-13 yang dilaksanakan hari Selasa 6 Desember 2022, yaitu penugasan praktik 5, di mana tugasnya yaitu membuat video presentasi mengenai ulasan aplikasi digital yang sudah dipilih, yaitu saya mempresentasikan mengenai ulasan YouTube yang aplikasi yang saya pilih. Dan selanjutnya pertemuan ke-14 hari Selasa 13 Desember 2022 itu kosong, tidak ada kegiatan di lab, yaitu kegiatannya diganti dengan belajar mandiri di rumah. Pada pertemuan ke-15 hari Selasa 20 Desember 2022, pada pertemuan ini tidak ada kegiatan praktik di kelas, tidak ada penugasan-penugasan yang diberikan karena minggu depannya UAS, jadi pada pertemuan ke-15 ini yaitu adalah minggu tenang. Dari seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16 UAS, dari adanya praktik 1 hingga praktik 5 ini, menurut saya aktivitas terfavorit saya yaitu pada pertemuan ketiga. Kenapa? Karena pada saat pertemuan ketiga itu suasana belajar mengajar, vibes dalam mengerjakan itu terasa santai dan juga enjoy dalam menjalani tugas, karena waktu itu penugasannya dilakukan secara bebas mau duduk di mana saja, bebas bergerak senyaman mungkin, dan juga bebas melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kenyamanan masing-masing individu. Baik, cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.